Kalau kalian nggak punya kualifikasi yang mumpuni, jangan ngayal kerja ke Jepang tanpa LPK. Kerja ke Jepang tanpa jalur LPK memang jauh lebih murah. Kita nggak perlu ngeluarin biaya yang begitu banyak. Kita nggak perlu berhutang sampai puluhan juta untuk bisa kerja. Ya kan kita kerja karena kita nggak punya uang kan. Kita kerja karena kita butuh uang. Masa sudah minus duluan? Malahan kadang tiket pesawat, biaya visa, itu perusahaan yang bayarin. Enak kan? Tapi ingat, kalian punya kualifikasinya nggak? Tentu saja dengan segala macam kemudahan dan kemurahannya, tentu saja kita membutuhkan kualifikasi yang jauh lebih banyak. Yang pertama, bahasa Jepang. Rata-rata untuk bisa mengikuti proses perekrutan ini, kalian perlu kualifikasi bahasa Jepang yang biasanya minimal N3. Kalau kerja keras belajar sungguh-sungguh tiap hari, paling nggak 1 tahun lah baru kalian bisa lulus N3. Karena berdasarkan data panduan belajar bahasa Jepang, untuk sampai ke level N3 itu paling nggak kalian butuh waktu 950 jam sampai 1700 jam untuk pembelajar asing yang bahasa ibunya nggak ada kanji. Dan tentu saja, semakin tinggi kualifikasi bahasa Jepangnya, semakin bagus karena semakin besar kesempatan untuk bisa lanjut ke tahap interview. Oke lah, ada loker yang kadang kita nggak butuh bahasa Jepang tingkat advance, yang penting bisa bahasa Inggris. Tapi ingat, loker kayak gitu tuh biasanya untuk lulusan IT. Untuk selain itu, yang kedua, kualifikasinya rata-rata adalah lulusan universitas. Biasanya yang dicari adalah lulusan dari perguruan tinggi. Dan memang kebanyakan loker luar LPK itu untuk lulusan universitas yang biasanya mengejar visa Gijin Koku. Visa yang hanya bisa di-apply untuk yang sudah menyelesaikan pendidikan di universitas. Untuk saat ini yang masih jadi favorit dan masih banyak kesempatan kerja ke Jepang biasanya lulusan yang berhubungan dengan IT. Untuk selain itu masih kurang yakin lah ya kalau banyak yang bisa relevan. Kecuali kalau kalian ingin kerja, yang penting bisa bahasa Jepang sudah cukup. Yang ketiga pastinya skill kita harus tinggi, karena kalau kita nyari kerja ke Jepang tanpa jalur RPK itu biasanya prosedurnya ya kurang lebih sama saat kita mencari kerja pada umumnya. Kita kirim CV ke perusahaan oke ya kita lanjut ke tahap interview. Tahap interview kadang sekali, 2 kali, kadang ada yang sampai 3 kali. Dan kalau oke baru kita bisa berangkat ke Jepang. Gimana? Udah ada semua skillnya? Atau mending LPK aja?